Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kita berada, mudah-mudahan sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan tetap jadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan ampunan, kelimpahan rahmat, dan tentunya hidup ini, langkah ini bisa bermanfaat ke orang lain, tidak menimbulkan banyak mudarat tapi lebih banyak manfaat. Itulah akhir dari sebuah hidup yang akan membuat kita lebih bahagia lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, ini kami akan menjawab ya, dari sahabat saya yang sahabat saya yang tidak saya sebutkan, khawatir orangnya gak enak, dari Menyono ya. Sahabat saya ini luar biasa. Sahabat saya ini, karena memang sahabat saya ini sering menonton video atau menonton melihat-lihat lah di media-media sosial, baik di Facebook maupun di YouTube dan lain sebagainya. Ini hatinya itu bergejolak ya, hatinya bergejolak dan hatinya tidak terima ya. Kenapa? Karena dalam video itu ada seorang kiai atau seorang habib yang memang sering berdakwah, sering menyampaikan agamanya, sering menyampaikan sesuatu dalam dirinya untuk disampaikan kepada umat, baik itu melalui lisan maupun melalui langkah-langkah yang membuat banyak pertanyaan di masyarakat. Nah, contoh yang pertama, menyampaikan syariat-syariat Islam yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat yang ada. Nah, pertanyaannya beliau adalah cara menyikapinya bagaimana. Nah, ya. Yang pertama, ini solusinya ya. Yang pertama, sahabatku ini, saudaraku yang di Menyono. Yang pertama, yang pertama adalah kita itu mengikuti ajaran yang ada, mengikuti agama Islam, syariat ada. Yang pertama kita ikuti itu yaitu adalah Al-Quran, Al-Hadis, Al-Quran dan Al-Sunnah. Ajaran dari mana saja ya, ajaran dari mana saja yang kita ketahui tidak sesuai dengan tuntunan agama, tuntunan Al-Quran, tuntunan Kanjeng Nabi, tidak bisa diikuti, tidak usah diikuti ya. Pokok utama itu Al-Quran, Al-Hadis, ijma dan qiyas. Al-ulama warasahul anbiya, ulama itu para pewaris Nabi. Kalau sedangkan ulama atau kiai ya, atau habaib itu bisa saja keliru, namanya manusia. Bisa saja ketika menyampaikannya tidak sama, atau punya aliran-aliran yang lain ya, atau punya aliran-aliran yang lain. Karena di Indonesia itu ada mazhabnya 4, ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Nafi. Jadi yang pertama, sahabat, kita ikuti ajaran-ajaran Al-Quran, As-Sunnah ya, yang sesuai dengan agama. Kalaupun apa yang dari sumber mana saja yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, tidak usah diikuti ya, tidak usah diikuti. Itu akan membuat kita semakin sesat ya. Makanya yang paling tepat di zaman ini yaitu alirannya atau haluan kita ala ahlus sunnah wal jamaah, di bawah Nahdlatul Ulama, yang disampaikan dalam Al-Quran itu semuanya sesuai dengan tuntunan zaman, sesuai dengan ajaran Nabi, bahwa syarat-syaratnya jelas sampai kepada Kanjeng Nabi. Itu yang pertama, sahabatku. Yang nomor 2, sahabatku, adalah
Jangan biasa mengaji di medsos, ya. Jangan biasakan mengaji di medsos, ya. Jangan sering-sering menjadi panutan itu ada di Facebook, ada di YouTube dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu semua biasanya punya keinginan biar cepat viral, punya keinginan biar punya banyak kontroversi. Lah kenapa kok ketika sudah banyak kontroversi itu ada apa? Ketika banyak kontroversi biasanya banyak yang komen, like, subscribe dan lain-lain. Itu yang akan membuat rekomendasi YouTube itu besar. Rekomendasi itu jalan. Nah, begitu. Memang punya misi, sahabat. Misinya apa? Ya misi ujung-ujungnya itu misinya biar view-nya banyak. Makanya ketika melontarkan di media YouTube maupun media YouTube, itu memang melontarkan hal-hal yang memang supaya menarik perhatian orang banyak. Ya. Jadi itu sahabat ya. Jangan kita biasa itu mengaji atau ikut belajar YouTube belajar dari media-media yang ada. Karena di media-media itu satu, orang-orang yang di media itu banyak aliran-aliran Wahabi, banyak aliran-aliran dari Syiah, dan banyak dari aliran-aliran yang lain yang sangat bertentangan dengan ajaran kita, yang sangat bertentangan dengan kita semua. Kita semua itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan sampai kita biasakan belajar dari media-media sosial yang tidak jelas kemana dan dari mana asal usulnya. Ya. Begitu sahabat, itu yang nomor 2. Yang nomor 3 sahabat ya. Itu yang nomor 3 adalah semua orang ini sama sahabat. Di hadapan Allah ini sama. Ya, tidak ada kiai, tidak ada ustadz, tidak ada habib, ya tidak ada orang tani, orang punya, orang kaya, semuanya itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takwa, melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu yang membedakan sahabat. Ya, jadi yang nomor 3 adalah yang membedakan kita dengan orang lain, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar sujud kita kepada Allah, seberapa taat perintah Allah kepada kita, itu yang membuat kita sahabat membuat kita beda kepada orang lain. Miskin, kaya, kiai, habib, semuanya sama. Cuma kita sebagai manusia biasa, kita harus perlu menghormati habib, menghargai habib, menghormati dan menghargai para alim ulama, karena beliau seorang orang yang berilmu. Begitu sahabat. Tetap kita hargai, tetap kita taat. Tapi kalau ada hal yang disampaikan tidak sama dengan tuntunan agama, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menghina, cukup tidak usah diikuti. Begitu sahabat ya. Jadi 3 ini akan membuat kita lebih tenang hati kita. Karena semua manusia ini sahabat tidak ada yang sempurna, semua memang tidak ada yang sempurna, pasti punya kekurangan. Kekurangan ini saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Begitu saja sahabat, terima kasih. Mudah-mudahan jenengan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan bila video saya ini manfaat, bisa jenengan bisa dukungannya, bisa like, komen dan subscribe-nya. Ini bisa membuat video ini bisa lebih bermanfaat lagi kepada jangkauan yang lebih luas. Terima kasih. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.